Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita boleh datang kepadanya. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Dan kami bersyukur karena kami boleh rindu membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tolong kami, Allah Roh Kudus, biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-8, ayat 16 sampai yang ke-29. Saya akan membacakan satu ayat, yaitu ayat yang ke-18. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sadar tidak sadar begitu ya, seringkali kehidupan keluarga kita itu memberi pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Contoh saja, misalnya begitu ya. Ada seorang anak ya, itu tingkah lakunya mirip dengan salah satu orang tuanya. Kenapa demikian? Karena mereka melihat misalnya seorang istri yang dominan begitu ya di dalam keluarga. Tidak menutup kemungkinan dan kemungkinan besar lebih banyak anaknya juga akan dominan ketika nanti misalnya dia berkeluarga. Ya, jadi seorang ibu atau seorang istri yang dominan, kalau dia punya anak perempuannya nanti dalam keluarganya kemungkinan besar akan dominan juga. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena anak melihat, oh begitu ya kalau menjadi seorang istri. Oh begitu ya kalau menjadi seorang ibu. Atau sebaliknya, oh begitu ya kalau menjadi seorang ayah. Positifnya, oh ayah yang baik, yang membantu, menolong misalnya ya pasangannya. Tetapi ketika mendapati ayah yang tidak baik, oh begitu ya jadi seorang ayah, jadi seorang suami harus suka main tangan, perintah, suara keras-keras. Karena apa? Karena dia melihat. Nah Bapak Ibu Saudara, gambaran inilah yang terjadi di tengah keluarga Raja Yehuda. Bagaimana Yoram begitu ya, lebih menurut kelakuan seperti keluarga daripada istrinya. Istrinya adalah anak Ahab. Kita tahu Ahab itu juga tunduk dengan istrinya. Memang dia mendengar perintah Nabi. Tetapi dalam prakteknya dia lebih melakukan apa yang menjadi keputusan istrinya. Dan inilah yang terjadi juga di dalam kehidupan keluarga Yoram, Raja Yehuda itu. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang dilihat oleh anak dari orang tuanya. Karena berpikir orang tuanya adalah sebagai contoh atau model, maka dia juga lakukan di tengah keluarga Yoram. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan heran ketika keluarga ke keluarga itu bisa sama. Kenapa? Karena anak melihat orang tuanya. Oh, apa yang dilakukan orang tuanya pasti yang terbaik. Sehingga dia akan berpikir dan melakukan hal yang sama. Apakah hal ini bisa terjadi di tengah keluarga kita? Sangat mungkin terjadi. Tinggal tergantung
Contoh teladan apa yang hari ini kita berikan di tengah keluarga kita? Misalnya sebagai seorang istri, apakah kita sudah menjadi istri yang baik buat suami kita? Apakah sebagai seorang istri kita boleh menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak perempuan kita? Sehingga anak-anak perempuan kita bisa mencontoh peran kita sebagai seorang istri yang baik terhadap suami. Demikian juga sebagai seorang suami. Sudahkah kita menjadi suami yang baik bagi istri kita? Sehingga anak-anak lelaki kita bisa melihat keteladanan kita sebagai seorang suami yang baik. Bagaimana kita memperlakukan istri, bagaimana kita menyayangi istri, akan sangat terlihat sekali dalam kehidupan keluarga anak-anak kita. Mari ini menjadi tantangan kita bersama sebagai orang tua, sebagai pasangan suami istri. Keturunan kita akan melihat kita, karena kita adalah role model bagi mereka. Nah, kiranya setiap kita boleh menjadi suami yang baik bagi istri dan istri yang baik bagi suami. Sehingga kita boleh menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita di dalam mereka menjalani rumah tangga mereka. Mungkin yang hari ini maupun yang kelak yang akan mereka bangun. Biarlah kita belajar dari kegagalan yang ada. Dan kita boleh memperbaiki. Ya, kita memang tidak bisa memperbaiki generasi di atas kita. Tapi kita punya tanggung jawab memperbaiki generasi kita dan generasi yang ada di bawah kita. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan kami bagaimana setiap kami punya peran untuk memberi pengaruh terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami sebagai seorang suami, kami menjadi suami yang baik bagi istri kami. Kami boleh menjadi imam yang baik di tengah keluarga. Kami boleh menjadi suami yang juga mengasihi pasangan atau istri yang sudah Tuhan berikan. Demikian juga sebagai seorang istri, kami boleh menjadi istri yang baik terhadap suami yang sudah Tuhan berikan, sehingga kami boleh menjadi contoh teladan bagi anak-anak kami, sehingga mereka juga boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan keluarga kami. Berkati untuk para suami istri, para keluarga, biarlah kami boleh menjadi contoh teladan bagi generasi yang ada di sekitar kami maupun generasi yang ada di bawah kami. Ini doa seru kami mohonkan berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Biar setiap kita didapati menjadi contoh teladan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.